Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari setiap jemaat Tuhan pujikan pujian-Nya. Katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, biar kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
katakan hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan. ku percaya. Mari percayalah bahwa janji-Nya yang memberikan kemenangan. Takkan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. janji-Mu ajaib. Terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari lebih dalam lagi katakan ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar setiap kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari setiap kita yang rindu hidup dalam janji Tuhan, sembah Tuhan pagi hari dan percayalah bahwa janjinya akan digenapi di dalam hidupmu. Yesus, ku percaya akan janji-Mu yang tak pernah lalai. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Yesus. Biar kami tetap percaya padamu. Haleluya, glory. Yesus Tuhan, dimuliakan di tempat ini dan ditinggikan. Bagi Yesus pujian kami, bagi Yesus.
Inalamasyando. Haleluya, ku percaya. Sikala bala 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 basyande. Inala bala 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 basyikila la 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 masyando. Haleluya, glory. Inala masyikila la 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 masyande. Sikala bala 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 basyikila la 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 masyando. Sikala la 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 masyikila. Sikala bala 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 basyikila la 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 basyikila. Inala masyande. Sikala bala basyikila la 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 la. Sikala bala bala basyikila la la. Ketika Zakius berjumpa dengan Tuhan, seketika itu juga dia mengalami pemulihan. Ketika seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika itu juga dia memperoleh jawaban atas doanya. Dia mengalami kesembuhan dari itu. Mari saya mengajak setiap kita saat ini, alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan di rumah Tuhan, di tempat ini. Sikala bala bala basyikir. Bukan karena kuat gagah kita ada tempat ini. Bukan karena kepintaran kita ada di tempat ini. Bukan karena kekayaan kita, bahkan jabatan kita ada di tempat ini. Tapi semua karena Tuhan. Alami perjumpaan. Sikala bala 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 basyikir la 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 la. Biar setiap kami masuk tuh, setiap kami mengalami perjumpaan yang dapat mengubahkan hidup kami, perjumpaan yang dapat memulihkan hidup kami. Sikala bala 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 basyikir. Hilala pasaka bala 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 basyikir la 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 bala 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 basyikir. Oh, ku mau dekat masuk dalam hadir-Mu, berjumpa sikala basyane inalamasyado. Haleluya, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan dan diagungkan, Yesus. Sikala basyane, segalanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sikala basyane inalamasyando. Sikala bala bala basyikina la 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 la. Inalama sikala la basyikana la 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 masyande. Sikala bala 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 basyikine. Sikala bala bala basyikine. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami itu. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami itu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami, bukan karena kehendak kami itu. Terima kasih Yesus. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, kehendak-Mu terjadi. Oh. Kaulah Tuhan
bergaulan kasih hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku lebih dari pemenang. Kami siap memuji Tuhan dan kami naikkan Tuhan. Setiap ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan, kami percaya akan janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap untuk berdiri dalam janji Tuhan? Amin. 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 Berikan sekali lagi sorak-sorai yang lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi, haleluya. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises lead. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Hallelujah. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Yeah, yeah. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Jemaat Tuhan saja katakan, standing, standing, standing on the promises of God, my standing, I'm standing. Apapun yang terjadi tetap percaya. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing, standing on the promises of God. Oh, standing on the promises of God. Haleluya, amin. Bisa teriakan amin. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan.
Aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Kau pulihkan, sembuhkan. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Amin. Yeah. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, oh, terpujilah Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan suara-suara yang meriah Allah kita. Haleluya. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Imannya tidak menjadi lemah, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Mari pagi hari ini perkuat imanmu di dalam Tuhan dan bersiap untuk naik level di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Inilah pujian pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Percaya walau ku tak melihat Jalan di depan-Mu, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam
dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Kami mau terus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi Di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi tetap percaya. Jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Mari sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah penyerahan kami di dalam Engkau Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Percaya. Ku tak melihat di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Pergumulan boleh terjadi, krisis boleh terus melanda, tetapi iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah baik atas kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau anugerahkan untuk kami dapat datang bersekutu bersama, memuji, menyembah Tuhan. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami agar Roh Kudus dapat terus bekerja, mengubah hidup kami, menyempurnakan hidup kami, hingga hidup kami hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sudah makan Bapak Ibu? Karena memang ada hubungan antara usus besar dengan mata dan otak. Baik, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan doa. Tentang apa Bapak Ibu?
kehidupan doa. Sebenarnya hal tentang berdoa ini hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar dari setiap orang yang beragama. Karena salah satu ciri orang yang memiliki satu agama, menganut satu keyakinan, dia pasti berdoa. Mau agama apapun itu, dia pasti berdoa. Lebih khusus lagi bagi kita orang-orang Pentakosta karismatik. Doa ini menjadi satu ciri yang utama. Kekuatan orang karismatik Pentakosta ada pada doa. Apa itu doa, Bapak dan Ibu? Doa itu kalau saya simpulkan secara singkat adalah aktivitas orang yang beragama, iya enggak? Dan bagi orang percaya, bagi orang Kristen, doa disebut nafas. Nafas orang percaya. Salah satu ciri dari orang yang hidup, dia bernafas. Kalau begitu, orang Kristen yang malas berdoa, yang tidak berdoa, dia tidak hidup. Dia tidak hidup, mungkin secara jasmani dia hidup, tetapi rohnya mati. Sekali lagi saya ulangi, doa adalah nafas orang percaya. Nafas orang percaya. Dan karena dia nafas orang percaya. Dan nafas itu adalah ciri dari seseorang itu hidup atau tidak. Orang mati kan tidak bernafas, ya kan? Gak ada orang mati yang bernafas. Demikianlah kerohanian kita. Ciri kerohanian yang hidup adalah kalau dia memiliki kehidupan doa. Berapa lama manusia bisa tahan nafas? Rata-rata 2-3 menit. Ada yang lebih, itu karena latihan. Ada yang bisa sampai 5. Saya waktu menyiapkan khotbah ini saya membaca ada yang sampai bisa tahan nafas itu sampai 20 menit. Tapi jangan dicoba. Jangan dicoba. Ya, kita rata-rata sajalah gitu. Kurang lebih 2-3 menit. Orang yang hidup saja dia harus bisa bernafas 2-3 menit. Demikianlah orang percaya, agar kerohaniannya hidup, dia harus memiliki kebiasaan berdoa. Amin. Dia harus punya kebiasaan berdoa. Sekali lagi, tidak berdoa berarti tidak hidup rohnya. Kalau rohnya tidak hidup, hati nuraninya akan tumpul. Kalau rohnya tidak hidup, maka hubungan dia dengan Allah itu rusak. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang menganggap remeh doa. Padahal doa itu tanda bahwa saudara berkomunikasi dengan Allah saudara. Saudara tetap stay connected dengan Allah saudara. Manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Inilah pentingnya kita berdoa agar hati nurani kita tetap terjaga, agar kita tetap peka, agar kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena kalau hubungan kita sudah rusak dengan Allah, bukan hanya kerohanian kita yang mati, kita pun akan menerima kematian yang kekal. Dan saya percaya semua orang Kristen tahu kebenaran ini. Semua orang percaya tahu kebenaran ini. Tapi persoalannya kenapa kehidupan doa sering diabaikan? Kenapa orang malas berdoa? Kenapa orang malas untuk berkomunikasi dengan Tuhan?
Selama saya menjadi hamba Tuhan, ada 2 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Yang sebenarnya dua-duanya ini mirip. Yang pertama adalah mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Ada yang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Lambaikan tangannya. Ada yang belum dijawab? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana agar doa saya dijawab oleh Tuhan? Ini pertanyaan yang paling sering saya terima. Dan ketika saya mendengarkan ini terutama dari orang-orang yang telah sekian lama menjadi orang Kristen, hati saya sebenarnya agak menjerit, oh Tuhan, apakah mereka tidak mengerti apa itu doa? Sehingga saya mengerti itulah tipu daya iblis. Iblis telah merasuk ke pikiran orang-orang Kristen. Sehingga mereka tidak melihat kegunaannya doa. Mereka tidak melihat efektivitasnya berdoa. Mereka menganggap doa itu tidak terlalu berguna. Berdoa hanya sebagai sebuah rutinitas rohani saja. Mereka nggak melihat pentingnya doa. Mereka nggak melihat apa gunanya, praktisnya apa doa. Toh saya sudah doa seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun tetap Tuhan belum jawab. Buat apa saya berdoa? Jadi dia berdoa itu, lalu kenapa? Kalau gitu kenapa berdoa? Ya saya doa malam takut kalau nanti saya lagi tidur saya mati. Sekalinya saya sudah berdoa. Ya saya doa sebelum berangkat kerja ya supaya kerjaan saya diberkati Tuhan. Itu kebanyakan alasannya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita berdoa itu bukan menyampaikan proposal. Bukan kayak orang butuh sesuatu dia ngajukan proposal. Ini proposal Pak. Kita berdoa, Tuhan saya butuh mobil, saya butuh apa? Butuh penyakit saya sembuh, saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Bukan begitu berdoa Bapak dan Ibu. Kalau saudara masih berdoa meminta seperti itu, maaf, saudara menghina Allah. Saudara menghina Allah. Saudara sangka Tuhan tidak tahu kebutuhan saudara. Sehingga saudara harus perlu meminta. Allah kita Allah yang maha tahu, amin. Matius 6 ayat yang ke-6 bicara apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Tuhan tahu. Allah yang saudara dan saya sembah bukan Allah atau Bapa yang tidak tahu kebutuhan kita. Dia bukan Allah yang menunggu kita datang kepadanya minta baru dia tahu. Oh pangeran, oh kamu butuh itu. Oh iya sorry saya nggak tahu. Kamu nggak ngomong. Kalau Allah saya kayak begitu, saya ganti Allah saya. Apaan Allah kayak begitu? Allah yang tidak tahu kebutuhan saya. Tunggu saya ngomong baru dia tahu. Allah macam apa kayak gitu? Kalau Allah yang saudara sembah, saudara pikir dia harus menunggu saudara minta dulu, baru dia tahu kebutuhan saudara. Sorry ya, ganti aja Allahnya. Allah kita Matius 6 ayat 6 berkata, Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum engkau meminta. Dia tahu. Lalu Pak, buat apa kita berdoa? Kalau dia tahu, buat apa kita berdoa? Buat apa kita harus berlutut dan berdoa? Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan, ketoklah maka pintu akan. Bukankah itu? Banyak orang hafal ayat ini, menganggap ini adalah ayat emas. Mantra untuk datang kepada Tuhan dengan proposal minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bapak Ibu, berkali-kali baik Bapak Gembala, saya atau setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman di sini selalu mengatakan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ayat mintalah itu bukan ayat emas. Dalam arti itu bukan mantra
untuk melegitimasi permintaan saudara. Baca terus di dalam Matius 7 ayat 22 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tadi yang mintalah kan ada di Matius 6. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di situ dikisahkan ada orang, dia berdoa pakai nama Tuhan Yesus. Orang sakit sembuh. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus dia minta sembuh. Tapi apa yang terjadi ketika dia mati? Tuhan Yesus berkata, saya tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu, semua pelaku kejahatan. Loh, bukankah saya berdoa pakai nama Tuhan Yesus? Seakan-akan kalau berdoa pakai dalam nama Tuhan Yesus, pasti kasih. Melegitimasi keinginan kita. Sehingga kehidupan doa kita selalu dipenuhi dengan permintaan-permintaan. Ini yang salah Bapak dan Ibu. Ini yang salah, ini yang keliru. Kalau begitu bagaimana seharusnya berdoa? Bagaimana kita harus meminta? Itu yang saya katakan, baca sampai lengkap. Matius 7 ayat yang ke-20 itu berkata apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu kita hubungkan dengan Yohanes pasal 15 tentang Yesus berbicara, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Pertanyaan saya, apa yang akan diminta oleh ranting kepada dahan? Satu-satunya yang dia minta dan dia harapkan dari dahan, dari pokok, hanyalah buah. Hanya buah. Maka benarlah, kembali lagi ke Matius 6 ayat 33. Benarlah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Masalahnya kita datang sama Tuhan, kita sudah minta duluan, bukan mencari kebenaran Tuhan. Bukan minta Tuhan, bagaimana saya semakin mengenal Engkau, bagaimana saya semakin serupa dengan Engkau, bagaimana saya bisa menghasilkan buah. Kalau itu doa saudara, mintalah, maka engkau akan menerima. Cari maka engkau akan dapat, ketok pintu akan dibuka. Baru nyambung. Baru nyambung, dan itulah seharusnya doa. Doa bukan kita mengubah Allah. Sekali lagi, doa bukan agar kita mengubah Allah, mengubah keputusan Allah, mengubah kehendak Allah. Kebalik, doa membuat kita berubah. Doa mengubahkan kita semakin serupa dengan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa meminta, bukan. Tetapi fokus doa kita bukan pada permintaan, bukan pada jawaban. Kalau Tuhan jawab, oh berarti kehendak saya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab, berarti bukan ini kehendak Tuhan. Berarti saya harus semakin cari tahu apa yang Tuhan mau. Itulah berdoa. Itulah berdoa. Berdoa itu bukan untuk mengubah Allah, tetapi mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Boleh kita minta kesembuhan? Boleh. Tapi bukan fokus doa kita, bukan supaya kita sembuh. Ngotot terus sama Tuhan. Ngotot terus. Akhirnya Tuhan tidak jawab-jawab, kecewa. Fokus doa kita bukan kesembuhannya, tetapi Tuhan, apakah kesembuhan ini berkenan bagi Tuhan? Buat apa saudara sembuh? Doa pakai dalam nama Tuhan Yesus seperti Matius 7:22 sampai 3 sampai yang tadi. Ya doa, semua orang sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Makanya saudara jangan langsung terpesona ketika ada orang tumpang tangan sembuh dalam nama Yesus. Nggak usah, wah hamba Tuhan paling benar, ini gereja paling benar, gereja paling diberkati. Semua ditumpang tangani terjadi. Nggak usah terlalu amazed Bapak dan Ibu. Kalau cuma kesembuhan bikin kaya, setan pun juga bisa kasih.
tapi lihat pengajarannya itu benar atau tidak. Apakah Tuhan saya ini Tuhan yang tukang berkat? Kita datang sama dia, Tuhan saya minta ini berkati, Tuhan ini berkati. Itu namanya saudara menghina Tuhan. Itu namanya bukan Tuhan berkuasa atas saudara, tapi saudara berkuasa atas Tuhan. Maumu lah yang harus terjadi, bukan maunya Tuhan. Ini yang celaka dalam doa. 2 hari yang lalu, karena saya selalu kirim firman Tuhan lewat Facebook, ada orang yang hubungi saya. Saya nggak kenal. Pak Pendeta, saya mau tanya, kenapa saya sudah 40 hari, 40 malam puasa, Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya bilang, memang siapa yang bilang kalau sudah 40 hari, 40 malam Tuhan pasti menjawab? Oh kan ada Pak, saya dengar khotbahnya si A. Nah, hati-hati bagi saudara yang suka bergereja YouTube. Karena YouTube memang bagus, bisa semakin mempercepat pekerjaan Tuhan, tapi juga dipakai oleh iblis, disisipi oleh iblis untuk merusak pengenalan akan Tuhan. Saya bilang kalau begitu jangan tanya ke saya, tanyalah sama orang yang bicara, bukan saya yang ngomong, saya bilang. Maaf, saya bilang. Ya tapi masalahnya Pak, saya tanya Bapak, kan saya suka baca nih kalau Bapak posting. Dan saya sudah ikuti nasihatnya dia. Itu kan dia pendeta besar loh Pak, Jakarta. Saya bilang masalahnya Tuhan tidak pernah kasih rumusan. Kalau kita berdoa 40 hari, 40 hari berdoa puasa Tuhan jawab, saya percaya semua orang Kristen pasti berdoa puasa. Iya kan? Siapa yang bilang harus 40 hari? Ibu jangan mengatur Tuhan. Biarkan Tuhan yang membentuk ibu. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tugas ibu adalah untuk mengerti apa maunya Tuhan. Inilah pentingnya tentang doa yang harus saya ingatkan. Inilah yang harus saya sampaikan, kebenaran bahwa yang diminta Tuhan tentang mintalah itu bukan kita bisa minta sesuka hati. Betul kita bisa minta aja sama dia, tapi bukan itu inti dari doa. Bukan itu. Apalagi kalau doa kita adalah doa untuk mencari kesenangan dunia. Wah, ini celaka sekali. Seorang bapak berdoa, Tuhan, ibu di satu gereja saya itu suka perhatiin saya, senyum-senyum sama saya. Dalam nama Yesus dia terpikat dengan saya. Wah. Kira-kira Tuhan kasih nggak? Kalau bapak-bapak di sini mau minta pengen nambah istri, pengen ganti istri, dikasih nggak kira-kira? Ya kalau dikasih berarti saudara ngotot. Ya Tuhan kasih, tapi nanti kalau celaka, rasain. Rasain. Carilah kehendak Tuhan. Selama mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, Pak Gembala yang jelas sudah tahu bahwa karena kami di Kepanjen sudah keluar dari tempat ibadah kami yang lama dan kami sudah mendapatkan tempat ibadah yang baru. Selama saya menyiapkan itu sebelum deal dengan si pemilik rumah, si pemilik tempat, saya hanya berdoa, Tuhan, apakah saya benar-benar mengerjakan pekerjaan Tuhan? Atau ini kemauannya saya? Itu terus yang saya doakan setiap hari. Jadi saya agak kaget juga ketika Pak Gembala ngasih tema ini pas ketika saya baru mau pindah tuh Pak. Kan di awal Oktober ya. Wah, karena itu doa saya. Tuhan, ya memang ini kan bagus pelayanan, tapi ini pekerjaan Tuhan atau maunya saya? Kita seringkali tertipu, kita kan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya maunya kita. Maunya kita. Saya punya teman melayani, saya bilang,
Saya tahu dia dulu bukan hamba Tuhan. Terus saya tanya, kenapa kamu pengen jadi hamba Tuhan? Wah, lebih prospek. Sudah prospek bebas pajak. Karena tidak dilaporkan pajaknya katanya. Dikerjakan bagus, bagus. Tapi bukan kemauan Tuhan. Bukan itu planning Tuhan untuk dia. Dan itu yang saya doakan. Dan puji Tuhan. Hari lepas hari saya jalani, saya semakin dibuat mengerti, ini loh maunya Tuhan. Ini loh maunya Tuhan. Dan saya semakin melihat pemeliharaan Tuhan. Ada saja orang-orang yang membantu, yang mendukung. Saya nggak pernah minta, Tuhan saya butuh AC, Tuhan saya butuh ini. Ya butuh banget. Kalau nggak pakai AC, ngengap kita di dalam. Nafasnya gantian. Iya kan? Tapi kemarin ada aja. Sudah gimana progres? Gini. Oh ya, saya bantu AC-nya. Wih, saya bilang. Makanya semalam saya nangis, Tuhan. Betul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya akan Tuhan tambahkan. Gampang bagi Tuhan untuk menjawab permohonanmu. Gampang bagi Tuhan untuk membawa saudara keluar dari krisis. Gampang. Orang mati saja bisa dihidupin. Dari abu, dari tanah aja kita bisa dibentuk jadi manusia. Apa susahnya untuk kasih saudara kesembuhan? Apa susahnya bagi Tuhan untuk mengirimkan burung-burung gagak untuk memenuhi lumbung padi? Gampang. Tapi yang Tuhan mau lihat di mana hatimu ketika engkau berdoa. Apa yang engkau cari dalam doa? Kepuasanmu kah? Atau yang engkau cari adalah kehendakku? Inilah pentingnya kita memiliki kehidupan doa. Dan kita akan belajar satu kehidupan doa dari seorang tokoh Alkitab yang memiliki kehidupan doa yang terbiasa. Kita baca satu ayat saja dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Kita membaca Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Karena apapun pergumulan, kesulitan yang sedang terjadi, sebagaimana pujian kita tadi, ku tetap percaya. Kita harus tetap percaya, apapun boleh terjadi, terserah Tuhan. Tapi imanku tidak akan goyah. Itulah Daniel, apapun boleh terus menghimpit dia, nyawanya terancam. Tapi dia tetap tidak meninggalkan kehidupan doanya. Daniel itu siapa? Daniel itu hanya seorang Ibrani yang mengabdi pada kerajaan Persia. Makanya saya tidak percaya orang minoritas itu tidak bisa berkarya, tidak bisa timbul seperti emas, karirnya nggak bisa bagus. Siapa bilang 4 orang di dalam kitab Daniel ini itu orang minoritas? Tapi mereka memiliki salah satu kelebihannya, kehidupan doa yang baik. Sehingga orang-orang lain, orang-orang Persia nggak punya alasan selain mengangkat ke-4 orang ini dan menduduki jabatan-jabatan strategis. Nggak punya alasan lagi. Bukan alasan, saudara mungkin di tempat kerja saudara, saya orang minoritas. Wah nggak bisa Pak, orang Kristen hanya saya satu-satunya. Bagus, puji Tuhan, sehingga semakin kelihatan bahwa engkau adalah anak Allah. Ada Tuhan yang menyertai engkau, makin kelihatan. Sudah dapat? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aduh, setan juga gak takut dengar saudara baca firman Tuhan kayak gitu. Sekali lagi yang keras. 2, 3. Haleluya. Secara singkat mengapa Daniel pada kisah ini adalah ketika Daniel berada di gua singa. Kenapa posisinya terancam? Karena pada saat itu orang-orang rekan sekerjanya nggak suka dengan Daniel. Ini orang nih terlalu cemerlang padahal dia orang Ibrani. Jadi mereka sebel aja sama dia.
Dan kekesalannya mereka itu sebenarnya sudah lama, dari semenjak Raja Nebukadnezar. Kalau Bapak dan Ibu membaca Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar kan maunya aneh-aneh. Raja Nebukadnezar suatu hari dia bermimpi, terus kebangun. Dia lupa mimpinya, cuman kayaknya ada yang aneh. Saudara pernah gak ngalamin kayak gitu? Saya mimpi apa ya semalam ya? Kan gitu ya? Pernah gak ngalamin kayak gitu Bapak Ibu? Nah, tapi kok gak enak ya, saya mimpi apa ya? Terus dia panggil semua orang-orang pintar, kamu artiin mimpi saya. Lah bingung, iya kan? Raja yang mimpi, kita yang bingung katanya kan gitu. Gak ada yang bisa ngerti, memang mimpinya apa, kasih tahu. Ya saya gak tahu, pokoknya saya ada mimpi. Gak enak aja gangguin saya, ganggu pikiran saya, kamu artiin. Loh kan bingung kan, orang-orang pintarnya kan. Ini mimpi apa nih Raja? Mending kalau dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Kemudian mulailah diumpan Daniel. Nah semenjak itu mulai karirnya makin bagus. Mulai dari Raja Nebukadnezar, Belsasar, hingga akhirnya pada bacaan kita Daniel hidup pada masa pemerintahan Raja Darius. Raja Darius ini dihasut sama rekan-rekan kerjanya Daniel untuk membuat satu perintah, harus menyembah raja. Nggak boleh ada yang doa, nggak boleh beribadah pada Allah lain. Ada yang beribadah, lempar gua singa. Lempar ke gua singa. Dan ketika Daniel mendengar, apakah dia langsung kabur? Nah, dia langsung berdoa. Dia langsung berdoa. Dia nggak gentar menghadapi tantangan kayak gitu. Gua singa kecil, dia yakin gua singa bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecil. Saudara dimasukin ke kandang Rottweiler aja udah kabur mungkin kan? Ini gua singa. Gua singa. Kenapa dia tidak gentar? Sekali lagi, karena dia punya kehidupan doa. Dia selalu berdoa. Di kalimat terakhir dikatakan dia terbiasa berdoa. Lukas 18 ayat yang pertama Tuhan Yesus berkata, selalulah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan berdoa berkali-kali, salah ya. Jemu-jemu, tahu artinya jemu-jemu. Jangan bosan berdoa. Di saat situasi sulit seperti ini, seharusnya saudara dan saya semakin giat berdoa. Bukan semakin lemah. Ya ekonomi memang sekarang lagi morat-marit. Sulit. Bahkan biasanya di bulan-bulan kayak begini, UMR atau UMK sudah ketahuan. Ini enggak. Kenapa? Semua pengusaha nggak ada yang berani naikkan gaji. Gimana mau naikin gaji? Orang inflasi. Kacau. Orang mau dagang apapun sulit, apalagi yang dagang makanan. Kenapa? Karena semua orang yang nganggur atau semua orang yang mau pengen cari tambahan pasti buka makanan. Satu jalan perumahan saya, 3 orang yang jualan makanan. Lah kan kita nggak enak. Beli di situ nggak, beli di sini nggak enak. Nggak beli sini, nggak beli di sana nggak enak gitu loh. Ya udah nggak usah dibeli gitu kan. Adil loh. Satu jalan tiba-tiba bisa muncul 3 orang langsung 3 keluarga jualan makanan semua. Belum itu yang gang sebelah. Satu RT itu ada 2. Belum yang RT lain. Makanan semua, dodolan makanan semua. Bingung saya jadinya. Sampai ada orang nyamperin saya, Pak Pendeta, ini menu makanan anak saya dulu. Apa tuh yang chef yang cantik itu siapa? Hah? Yang punya makanan sini juga, franchise-nya. Iya, tapi lebih cantik istri saya. Itulah. Nanti ada yang ngadu ke istri saya kan repot. Tetap istri saya lebih cantik. Ya. Dia bawa ini. Dia mau nawarin makanan tapi di bawah CV anaknya. Yang bikinnya tuh, ini dia dulu kerja di sini, kerja di sini. Kan Pak Pendeta kan pasti kan banyak jamaahnya, bikin acara. Pesan dari saya ya, sampai begitu. Modus. Sampai begitu. Tapi kita anak-anak Tuhan
situasi apapun boleh terjadi, kita tetap percaya Tuhan tetap bisa pelihara kita. Oleh karena itu miliki kehidupan doa seperti Daniel. Dia nggak gentar, dia nggak mundur, dia nggak panik. Sangat memalukan kalau ada orang Kristen yang panik di saat-saat seperti ini. Kalau saudara panik, nggak mungkin saudara bisa jadi berkat. Lah dia yang punya katanya ngaku Tuhan aja dia panik. Gimana orang yang punya agama lain, keyakinan lain, Tuhan yang lain. Bilang kiri kanan, kamu jangan panik. Bilang, kamu jangan panik. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya dan tetap berdoa. Nah, dari bacaan ini kita melihat ada 3 hal tentang kehidupan doa Daniel. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah dikatakan di situ, jangan dimatiin. Nah, dikatakan bahwa Daniel terbiasa melakukannya, yaitu dengan berdoa, dengan ada tingkap-tingkap kamar yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa memuji Tuhan. Itu menjadi satu kebiasaan. Dengan demikian, maka dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan doanya Daniel ini, kita mengerti yang pertama bahwa doa adalah identitas iman. Doa itu identitas iman. Tadi saya katakan di awal bahwa semua orang beragama pasti berdoa. Mau dia bikin tanda salib ke, mau dia begini ke, mau dia begini ke, pokoknya pasti berdoa. Itu kan masalah teknis, nggak masalah. Tapi pasti berdoa. Kalau begitu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan juga harus berdoa sebagai bentuk pernyataan iman. Jadi sangat keterlaluan kalau ada orang-orang Kristen malas berdoa atau doanya sembunyi-sembunyi. Dalam bacaan kita dikatakan di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Kira-kira orang lain bisa lihat? Bisa. Di zaman sekarang ini orang sekarang kalau di tempat umum berdoa diam-diam. Berdoa diam-diam. Tidak berani menunjukkan identitas imannya. Daniel gak gentar sekalipun nyawa menjadi taruhannya kalau dia ketahuan berdoa. Dia gak takut, dia gak tiba-tiba tutup pintu gitu kan. Tingkap-tingkapnya ditutup biar jangan ketahuan. Enggak, dia biarin aja. Dia tunjukkan identitas imannya. Nah, di akhir zaman ini Bapak dan Ibu, iblis memakai segala macam cara, segala macam metode, memakai siapa saja untuk mematikan kerohanian anak-anak Tuhan. Caranya dengan apa? Mungkin awal-awal saudara berani berdoa, tapi kemudian mulai sembunyi-sembunyi karena dengan alasan toleransi. Nah, karena terbiasa sembunyi-sembunyi, lama-lama nggak berdoa. Itu satu kebiasaan. Pertama sih ya masih berani. Mungkin dapat teguran atau dipelototin orang. Nggak enak. Akhirnya cuma begini doang. Lama-lama begini. Lama-lama begini. Macam-macam aja. Lama-lama gak doa gitu loh. Tuhan engkau tahu. Pak Pang bilang dalam firman Tuhan, Bapak tahu sebelum saya berdoa. Sudah. Akhirnya begitu. Itulah triknya setan, triknya iblis. Supaya apa? Kerohanian saudara jadi kendor. Supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi berkat. Supaya apa? Supaya saudara tidak menjadi garam, tidak menjadi terang. Kembali ke video yang pernah dipasang oleh Pak Gem tentang seorang yang dia pasang lagu rohani. Dan jadi berkat. Dia nggak malu. Dia nggak malu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 33.
Kalau saudara aja malu nunjukin saudara adalah anak Tuhan, orang Kristen, di depan orang, apa jadinya? Seorang penatua di satu gereja lama itu, gereja lama maksudnya, bukan gereja saya yang lama, gereja lama itu penatuanya. Acara keluarga dia berdoanya diam-diam. Alasannya nanti gegeran karena kebanyakan keluarga saya itu masih seberang. Saya bilang berdoa saja sudah malu, apalagi mau ngomong tentang Tuhan Yesus. Percuma Pak Gembala bilang ayo sampaikan firman Tuhan, ayo. Percuma, hots nggak akan jalan kalau saudara berdoa untuk engkau dan Tuhan saja, engkau malu. Gimana mau datangin orang dalam nama Tuhan Yesus? Gak akan bisa. Doa adalah identitas iman, Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Itu identitas iman. Mari kita memiliki kehidupan doa yang benar. Dimanapun kita berdoa. Siapapun di hadapan kita berdoa. Terkadang saya sambil naik mobil, awal-awal pelayanan saya ke Panjen, muter-muter. Kadang saya menyembah Tuhan, berbahasa roh. Kenapa harus dibatasi? Karena saya, naik motor malah waktu itu. Biar ngirit. Bisa. Dimanapun saudara bisa berdoa Bapak dan Ibu. Karena apa? Yang kedua, kalau tadi doa adalah identitas iman, yang kedua dari ayat bacaan kita tahu doa itu adalah komunikasi pribadi antara saudara dengan Tuhan. Itulah mengapa Daniel masuk ke kamar, dia kemudian berdoa. Dia masuk ke kamar bukan untuk show off. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kembali ke Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus di sana Matius 6 ayat yang ke-5 mengatakan, kalau kamu berdoa, jangan mengucapkannya dengan berdiri di depan rumah-rumah ibadat, tikungan-tikungan jalan, supaya dipuji orang. Supaya kelihatan, gila kudus banget tuh orangnya, suci banget itu orang. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 5 itu, janganlah kamu seperti orang munafik. You know munafik? Munafik itu dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukannya. Itu munafik. Tahu kebenaran bahwa Allah tidak senang orang yang show off. Itulah mengapa ketika kita baca tadi di dalam Matius 22 tadi. Di Matius 7 tadi, ayat 22. Mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian menolak mereka di hari penghakiman. Kenapa? Karena mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya dirinya dikenal, dirinya disembah, dirinya dicari-cari. Jemaat datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi nyari pendetanya. Ada kayak begitu. Karena mungkin dia punya karunia segala macam. Orang datang berduyun-duyun, bukan cari Tuhan, cari Pak Pendeta. Ini yang celaka. Ini yang celaka Bapak dan Ibu. Makanya kemudian ketika orang ini mati, Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu." Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini dan di seluruh tubuh, karena kita akan dibakar. Engkau telah menerima upahmu selama kau di dunia. Engkau pakai namaku. Iblis takut, betul memang. Penyakit bisa sembuh, bisa. Tapi engkau melakukannya bukan karena Tuhan, tapi supaya engkau dikenal, supaya engkau terkenal, dan untuk menambah pundi-pundi tabunganmu. Engkau telah mendapat upahnya. Sekarang terimalah upah dari Bapa di sorga, dari hakim yang kekal, dari Imam Mahdi. Hati-hati Bapak dan Ibu. Doa itu adalah komunikasi pribadi.
Saudara bisa berdoa di mana saja, di tempat kerja pun bisa. Itulah mengapa saya suka dengan perkataannya Martin Luther. Martin Luther itu bapak gereja. Martin Luther King itu yang membebaskan orang kulit hitam. Ada kingnya di belakang. Martin Luther itu bapak gereja dan dia berkata tentang doa apa? Dia bilang bekerja adalah berdoa. Karena saat bekerja adalah saat kita juga berdoa kepada Allah. Sehingga kualitas kerja menunjukkan kualitas kehidupan doa. Betul juga saya pikir. Betul juga. Kualitas kerja orang yang memiliki kehidupan yang doa, memiliki kehidupan doa yang baik, itu beda dengan orang yang tidak memiliki kehidupan doa. Beda. Pelayanan, semua pelayan-pelayan Tuhan tempat ini beda. Antara pelayan yang memang memiliki kehidupan doa dengan yang tidak. Karena melayani hanya sekedar rutinitas karena ada waktu kosong di hari Minggu. Beda. Pelayanan yang orang memiliki kehidupan doa. Dia akan memiliki kuasa. Dia akan memiliki kuasa. Karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan karena memiliki hubungan pribadi, ketika berdoa bukan hanya satu arah. Banyak orang berpikir berdoa itu satu arah. Tapi sebenarnya berdoa itu dua arah. Kita juga bisa mendengar apa maunya Tuhan. Mungkin tidak secara audible. Mungkin lewat hati nurani Roh Kudus berbicara. Dan kita gereja karismatik, khususnya gereja Bethel Indonesia, kita mengerti kebenaran ini. Bahwa Allah terus bekerja sampai sekarang. Dia bukan hanya kasih Alkitab selesai, tinggal tunggu hari penghakiman. Enggak, dia terus berbicara. Gereja Bethel Indonesia secara khusus, dia mengerti, kita mengerti kebenaran. Bahwa Allah terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Dan apa yang dia sampaikan, mungkin ketika saudara berdoa dia menyampaikan satu hal, tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Itu saja patokannya. Saya berkali-kali mendengar suara Tuhan, mulai dari saya menerima panggilan. Atau ketika saya mendoakan orang, Tuhan berbisik, dia tuh punya ini. Berkali-kali saya sampaikan. Ada jemaatnya kita, Panjen, Pak tolong doakan rumah. Oke doakan, saya doakan. Terus saya bilang, Bu saya kok ngelihat ada selendang warna kuning. Kaget dia. Iya itu selendang yang mbah saya katanya. Tuh mbahnya orang percaya. Enggak Pak, suka ke dukun. Buang saya bilang. Ditaruh di dalam lemari paling bawah juga. Dan kuncinya dia gak punya. Jadi dia mesti minta dulu sama kakaknya. Karena kan sama ibunya, itu ibu angkat. Ibu angkatnya sudah meninggal, ibu angkatnya ini nggak punya anak, dia mengangkat 3 orang anak. Salah satunya adalah jemaatnya Kairos Kepanjen. Nah yang pegang kuncinya, lemari, barang-barang peninggalannya itu mbahnya, kakaknya. Kami berdoa, semuanya doain, sumur, doain, semua udah kita doain keliling. Terus ini ada yang nggak beres apa ya saya bilang. Saya minta Tuhan. Apa yang nggak beres ya? Karena rumahnya gelap atau kenapa nih? Kan gitu. Bilang nggak ada selendang katanya. Dan saya cuma ngomong aja terserah Tuhan. Kadang-kadang kan kita kalau salah kan malu juga kan. Jadi saya bilang Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Hati saya tulus hanya ingin mendoakan rumah ini. Biarlah engkau makin besar, aku semakin kecil. Engkau semakin dikenal, aku semakin dilupakan. Gak masalah. Berkali-kali saya mendengar panggilan Tuhan yang audible. Doa itu pribadi, hubungan pribadi. Semakin engkau memiliki kehidupan doa yang baik, engkau akan semakin peka. Oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan maunya begini. Semakin peka. Itulah Daniel. Dia masuk ke kamar karena dia tahu doa itu antara saya dengan Tuhan, antara Tuhan dengan saya. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, jadi tadi kita sudah belajar 2 hal tentang kehidupan doa dari ayat ini. Yang pertama, doa itu adalah identitas iman. Yang kedua, doa itu adalah komunikasi pribadi.
dengan Allah. Dan yang ketiga, mengapa Daniel harus menghadap ke Yerusalem? Bukan berarti saudara kemudian nanti pulang tanya anak-anak, Yerusalem arahnya kemana gitu, kiblat langsung nanti. Bukan itu maksudnya. Ya, memang pada masa itu begitu. Tapi kita sudah hidup di dalam masa kasih karunia. Tuhan ada di mana saja. Dia ada di mana saja. Ya, jadi yang ketiga adalah yang saudara harus pahami mengapa Daniel menghadap ke arah Yerusalem. Karena doanya terpusat kepada Allah. Itulah hal terakhir dari kehidupan doa kita. Doa kita harusnya terpusat kepada Allah. Itulah yang tadi saya singgung. Doa itu bukan terpusat pada maunya saya. Maunya saya, kehendak saya, kebutuhan saya. Buang kata-kata saya itu dari doa saudara. Itulah mengapa banyak hamba-hamba Tuhan selalu mengajak, ayo sembah Tuhan, ayo sembah Tuhan, ayo sembah Tuhan. Karena pusatnya bukan saya lagi. Minggu lalu Pak Gembala sudah ingatkan tentang perkataan dari Ketua BPH bahwa founding fathernya GBI, mereka bukan mencari kemewahan, bukan mencari kesayaan, keakuan, enggak. Mereka terbiasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hidup dalam kesederhanaan, itu pesannya ya Pak ya. Karena mereka tahu yang penting adalah Tuhan, bukan saya. Yang penting harta saya di sorga, bukan di dunia. Karena saya, saudara, kita anak-anak Tuhan diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan Tuhan melayani saya. Jangan terbalik dan jangan dibalik. Mari dalam doa kita fokusnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara perlu meluangkan waktu supaya saudara bisa fokus. Kita waktu kecil selalu dilatih lagunya apa? Lipatlah tangan dan tutup mata. Kenapa dilatih seperti itu? Ada anak kecil waktu itu, waktu saya masih ngajar sekolah minggu tanya, Kak, tapi Tuhan Yesus kok kalau doa matanya kebuka, tangannya ke atas katanya. Kamu lihat dari mana? Ada lukisannya di rumah saya katanya. Kan anak-anak sekolah minggu sekarang kritis-kritis loh. Ya kan? Itu waktu itu masih saya ngajar sekolah minggu. Maksudnya apa sih kita harus lipat tangan, tutup mata supaya fokus. Kalau sudah tua masih diajarin kayak gitu untuk fokus kan keterlaluan Bapak dan Ibu. Kalau anak kecil kan lucu gitu ya doa begini menggemaskan. Sudah gede masih kayak begini itu mengenaskan Bapak dan Ibu. Fokus, jadi luangkan waktu, jangan terburu-buru. Luangkan waktu, carilah tempat. Cari tempat supaya saudara bisa fokus. Karena doa kita harus terpusat kepada Allah. Dan ketika kita memusatkan doa kita kepada Allah, Allah pasti berkenan pada doa kita. Oleh karena itu sebagai penutup ada doa agar doa kita berkenan. Saya secara cepat saja tidak akan membahas terlalu dalam. Ada 3 hal yang saya simpulkan agar doa saudara dan saya berkenan kepada Allah. Yang pertama, saudara mau doa saudara berkenan dan didengar Tuhan? Yang mau lambaikan tangannya? Mau ya? Mau, yang ya kalau doanya didengar mau lah pasti. Yang pertama Bapak dan Ibu, agar doa kita berkenan, yang pertama pastikan engkau adalah anak Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang di sorga. Bapa. Kalau doa saudara pengen didengar, pastikan engkau anak Tuhan. Bisa tolong buka Yohanes 1 ayat 12. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 di situ dibedakan ada anak Allah, ada anak iblis.
Nah, Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Siapa yang percaya pada Tuhan? Haleluya. Berarti kita semua adalah anak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Itu syarat pertama. Kalau saudara sudah tidak percaya, saudara masih ragu-ragu menerima Tuhan sebagai juru selamat. Oh iya, ada yang belum dibaptis? Atau ada? Belum? Ya, segeralah berilah dirimu dibaptis. Itulah tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Tanda apalagi sudah pelayanan. Beri dirimu dibaptis. Maka doa saudara dan saya akan didengar. Itu syarat dulu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, agar doa kita dikenal oleh Tuhan dan berkenan kepadanya. Buka Yesaya 59 ayat yang kedua. Di sana dikatakan pemisah antara kau dan Allahmu adalah dosa. Oleh karena itu supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, selesaikan dulu dosamu. Segala ikatan-ikatan dilepaskan dulu. Dosa ini juga termasuk Mazmur 68 ayat 18, tolong. 66 ayat 18. Saya nggak sempat siapkan. Mazmur 66 ayat 18. Ada yang bisa tolong bacakan? Mazmur 66 ayat 18. Dosa itu juga saudara punya niat yang jahat, Tuhan gak akan berkenan. Misalnya, berdoa, aduh Tuhan, saingan saya ini Tuhan, berat ini Tuhan. Dalam nama Yesus bangkrut, dalam nama Yesus bangkrut. Supaya sayalah satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan, yang di hire. Semua customer lari ke saya dalam nama Yesus. Bangkrut. Tiap pagi lewatin depan kantornya dalam nama Yesus, bangkrut. Bukannya menengking roh kebangkrutan, mampir ke sini, berhenti di sini, berhenti berkuasa di tempat ini, roh kebangkrutan. Itu sudah punya niat jahat. Manalah mungkin Tuhan dengar doamu. Gak mungkin. Ada juga nih, kebetulan saya punya rumah kontrakan di Medan. Ya, dia bukan orang Kristen sih, cuman waktu saya nagih, lucu juga, saya pengen ketawa. Saya sempat bilang, masa doanya gitu Om, saya bilang. Namanya Akyong. Dia nganggap rumahnya yang dia sewa itu, dia sudah nyewa dari tahun 98. Bawa hoki dia bilang. Jadi selalu perpanjang gitu kan. Nah, waktu saya tagih kemarin istrinya nggak tahu lagi sakit kanker apa gitu loh. Sakit kanker apa? Waktu saya tagih belum bisa bayar. Akhirnya Pak saya cicil ya Pak. Ini yaudah nggak apa-apa. Saya bilang juga situasi memang seperti ini kan. Kita juga sebagai anak Tuhan kan kita percaya hidup kita tidak bergantung pada uang kontrakan, ya enggak. Hidup kita bergantung pada Tuhan, ya kan. Sampai sekarang pun masih belum lunas juga, gitu deh. Sudah gimana lagi, ya kan. Kita harus punya kasih lah. Nah, saya percaya apa sih uang kontrakan segini dibandingkan Tuhan saya yang kaya. Daripada saya nagih-nagih dia, mendingan saya minta sama Tuhan gitu loh. Nah jadi dianya karena sakit kanker, kadang-kadang saya tanya gimana kabarnya. Terakhir waktu dia bulan September kemarin dia kasih bayaran yang pertama, dia bilang begini, aduh saya bilang nih istri saya ini pengeluarannya banyak sekali, saya berdoa supaya istri saya cepat mati. Saya bukannya prihatin, spontanitas saja saya ketawa, saya bilang maaf Om, saya bilang, jangan gitulah doanya, ya, habis uang saya ini mana orang, karena dia bandar ayam potong itu banyak kok gitu, aduh. Jadi rumah Medan saya itu kandang ayam bertumpuk-tumpuk gitu, dia pemasok ayam di kota Medan. Jadi dia bilang ini ayam sudah banyak yang mati lagi nggak gini, jadi iya nih sudah habis. Kalau saudara punya niat pengen ganti istri, sorry Pak, Tuhan nggak akan kasih.
Bu, ya jangan doanya dalam nama Yesus Tuhan gantikan dengan yang baru. Waduh, dikira handphone. Kan enggak. Tukar tambah Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Enggak bisa, anak saudara sejengkel apapun. Saudara enggak bisa Tuhan. Gantilah dengan yang baru. Enggak bisa. Engkau punya niat jahat, udah Tuhan enggak akan berkenan. Itu juga dosa. Dan dosa juga kalau saudara baca dalam Amsal 28 ayat yang ke-9, di situ ada bicara tentang hukum. Saudara mengabaikan hukum, tidak taat pada firman Tuhan, itu juga dosa. Saudara mengeraskan hati pada firman Tuhan, itu sudah dosa. Dosa itu bukan berarti saudara harus berbuat baru itu dosa, enggak. Niat sudah dosa. Bagi yang belajar hukum pasti tahu, orang yang nyolong pagi hari dengan malam hari beda. Karena ada niat. Kalau malam berarti niat, nunggu semuanya pada tidur, hukumannya lebih tinggi. Kalau pagi atau siang bisa spontanitas. Pasalnya berbeda. Jadi niat itu sudah dosa. Atau saudara mengeraskan hati aja, dibilang jangan mencuri. Kalau mencuri kan juga itu berarti korupsi kan. Saudara belum melakukan korupsi tapi saudara sudah mengeraskan hati gitu. Wah, kalau saya kagak korupsi kapan saya kaya gitu. Itu sudah dosa. Saudara mengeraskan hati. Dan ada dosa yang tidak disadari orang, yaitu dosa tidak melakukan firman Tuhan. Berkali-kali saya pernah gunakan contoh ini, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya tahu ada orang yang susah, selalu ngambil dari yang jatuh dari mejanya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak korupsi, dia nggak nyikut orang, dia nggak nyakitin orang. Cuman dia nggak punya dosa. Dalam kisah itu dikatakan orang kaya dia masuk ke Hades, disiksa di situ. Selesaikan dosa. Selesaikan dosa. Supaya doamu berkenan. Dan yang terakhir adalah berserah. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Itulah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Oh ya tahu, puji Tuhan. Ya. Doa Bapa kami jangan dijadikan mantra. Aduh saya sudah berdoa, sudah melakukan dosa nih, saya sudah gini-gini. Ya. Kemudian oh ya saya baca-baca dari internet, oh supaya diampuni saya harus baca doa Bapa kami 10 kali gitu. Waduh. Doa Bapa kami bukan mantra. Buktinya apa? Matius dengan Lukas doa Bapa kaminya beda kata-katanya. Kalau mantra nggak boleh satu kata juga beda. Koma pun nggak boleh. Di Matius dengan di Lukas itu beda doa Bapa kami karena memang bukan mantra tapi ada prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsipnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena aku tahu kehendakmu pasti baik. Amin. Tuhan mampu menjawab lebih dari yang saudara dan saya doakan. Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan sebagai penutup saya akan mengisahkan satu kisah dari istrinya Billy Graham. Bapak Ibu tahu ya istrinya Billy Graham? Nggak tahu, saya juga nggak tahu sih. Tapi saya tahu Billy Graham-nya. Ya. Billy Graham adalah salah seorang yang dikatakan teolog terbesar di abad 20. Sudah almarhum. Nah, istrinya satu ketika bersaksi. Dia berkata hidup ini di dalam mengiring Tuhan Yesus kita harus berserah. Demikian juga ketika berdoa kita jangan ngotot dengan maunya kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan dia berkata, waktu saya sebelum menikah dengan Billy Graham, saya memiliki hubungan dengan banyak pria. Putus nyambung. Enggak putus nyambung, ganti-ganti memang gitu. Dan setiap kali saya berhubungan dengan si A, saya selalu berdoa, Tuhan saya cocok sama dia. Biarlah dia menjadi pasangan hidupku. Enggak jadi juga. Terus banyak. Hingga akhirnya dia ketemu Billy Graham, singkat cerita Tuhan menjawab dan mereka
menikah. Dan dia berkata, kalau Tuhan selalu mengikuti apa yang saya mau, entah berapa kali saya menikah dengan pria yang salah. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Kalau Tuhan selalu menjawab kebutuhannya kita, kemauannya kita, doanya kita. Seperti kata istrinya Billy Graham, entah berapa kali saya menikah dengan pria yang salah. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat dirimu, apa yang terbaik buat saya, apa yang terbaik buat gereja. Dia lebih tahu. Belajar berserah, boleh meminta, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Amin. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena dia melihat dari atas. Dia tahu. Dia Allah Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Saya kasih celaka kamu. Mungkin kau pikir ini baik. Dalam 5 tahun, 10 tahun. Tapi setelah itu keturunanmu murtad semuanya. Siapa tahu? Kita gak pernah tahu. Ada yang tahu saudara masih hidup 5 menit ke depan? Gak berani janji. Tapi Tuhan tahu. Belajar berserah. Amin. Dan sebagai penutup kita baca bersama-sama. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita membaca 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Dengan gagah perkasa kita baca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Baca bersama-sama 2, 3. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Engkau aja gak tahu kalau engkau butuh itu. Engkau aja gak pernah ada niat untuk memiliki itu. Tuhan tahu. Jangan lagi datang dengan semua kata aku, saya, segala kebutuhan saya, butuh ini, butuh itu. Stop. Milikilah kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Di waktu-waktu sulit seperti ini, larilah kepada Tuhan. Bukan cari phone book, siapa yang bisa bantuin saya ya. Cari Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Kalau Dia saja menyerahkan anaknya, masa Dia tidak bisa membayar tagihanmu? Saya tidak percaya. Dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Mari Bapak dan Ibu, kita berserah kepada Tuhan. Percaya Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini Bapak dan Ibu. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindungan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup. Amin. Penolongku Dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan penahanku. Yesus, Kau pemenanganku. Mari kita sama-sama serukan. Yesus, padamu ku berserah. Ya Tuhan, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Penolong dalam
dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Dialah kekuatan kita, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau untuk batuku dan pertahananku. Yesus, kau pertahananku. serukan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. haleluya. Mari kita memiliki kehidupan doa yang baik di hadapan Tuhan. Jangan hanya datang dengan permohonan doa, tapi milikilah kehidupan doa. Itulah identitas iman kita. Itulah bukti keintiman kita dengan Tuhan. Dengan doa kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan. Dengan doa hidup kita akan semakin terarah kepada Tuhan. Dengan berdoa maka rancangan Tuhan atas kita, segala rencana yang baik, segala rancangan yang penuh kasih dan damai sejahtera sukacita akan terjadi. Karena kita selalu stay connected with God. Kita selalu terhubung, kita selalu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan apa yang mau kita kerjakan. Kita tahu kalau kita memiliki kehidupan doa, Bapak dan Ibu. Dan di saat-saat situasi sulit seperti sekarang ini, tingkatkan lebih lagi kehidupan doamu. Seperti Daniel, dia tidak gentar sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia tetap memiliki kehidupan doa. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada krisis, jangan longgarkan kehidupan doa saudara. Maka percayalah, setiap orang yang mengasihinya, Tuhan pasti akan pelihara. Singa-singa muda mengaum kelaparan, tetapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah kekurangan satu apapun juga. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mendorong kami untuk memiliki kehidupan doa yang lebih lagi. Kami tidak mau lagi main-main dalam ikut Tuhan. Kami tidak mau lagi setengah-setengah ikut Tuhan. Kami mau lebih bergiat. Kami mau meningkatkan kehidupan doa kami. Jika sebelumnya kami hanya berdoa pagi dan saat tidur ataupun ketika akan makan, maka mulai pagi hari ini kami mau lebih lagi rajin berdoa. Lebih lagi. Karena dengan kami semakin dekat dengan Tuhan, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kami, Tuhan akan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan yang baru bagi kami, pengajaran yang baru yang membuat kami bertobat dari gaya hidup kami yang lama,
sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua diberkati bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita perkuat doa kita di dalam Tuhan. Kita tidak menuntut keinginan kita, tapi kehendak Tuhan terjadi. Amin. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan benih tabur, nanti waktu pulang bisa menabur di kotak belakang warna coklat. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, nanti bisa, jika ingin menabur, bisa menabur di nomor rekening yang ada di layar. Mari sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri, bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita percaya, maka sesuatu hal yang besar akan terjadi. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah ada di tempat ini, turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini, Kau ada di rumah Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, tiang awan, tiang api-Mu yang menuntun gereja-Mu Tuhan, agar kami berjalan Tuhan semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersehati berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus menetapkan setiap langkah Bapak Gembala Tuhan dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada dalam keluarga Bapak Gembala Tuhan. Kami memberkatinya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang beliau kerjakan Tuhan, semuanya dibuat berhasil, semuanya dibuat beruntung oleh karena nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk istri Tuhan, untuk anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan pendidikan anak-anaknya Tuhan. Kau memberkati setiap usaha yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pangeran yang mengembalakan di kepanjen Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan menetapkan setiap langkah kehidupannya Tuhan, agar semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kau yang akan memakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan di lingkungan rumah tangga mereka Tuhan, bahkan di kota Kepanjen Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari kota Malang dan kota Kepanjen akan ada kemuliaan Tuhan, akan ada suara Tuhan yang akan diperdengarkan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa akan ada pertobatan yang luar biasa Tuhan yang akan terjadi Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami tidak tahu kondisi mereka satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang sama. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengangkat kami saat kami lemah, Tuhan yang menggendong kami saat kami akan terjatuh Tuhan. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biar kekuatan Allah akan mengalir dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami terus memperkuat iman kami di dalam Engkau Tuhan. Situasi apapun tidak membuat kami lemah Tuhan, tapi kami tetap melihat Allah yang besar, Allah yang berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami,
apapun pendidikan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan bersama-sama. Pulanglah ke rumah-Mu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan bagi bagian-Mu sekalian. Kiranya pagi hari ini Tuhan menyirai wajahnya pada engkau, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat itu dalam atas rumah tanggamu, atas suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah hidupanmu oleh Tuhan, diberkati oleh pekerjaanmu, diberkati juga keluar masukmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Dan sekarang juga terimalah juga kasih yang damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal beri dalam hatimu, sehingga kau punya pengharapan, kau punya sukacita di dalam masa sulit seperti ini. Dan kiranya penghiburan, kekuatan kekudusan menyertai kau saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.